Icik, Eropa gandeng China gugat Jokowi ke WTO karena stop ekspor bauksit. Hingga Indonesia siap lakukan perlawanan keras. Harus tetap fokus untuk mengatur, menjaga keseimbangan. Ini yang saya kira sudah berpuluh-puluh kali saya sampaikan, tetapi perlu sekali lagi ini saya tekankan. Sehingga sekarang ini kelihatan, yang dulu neraca perdagangan kita misalnya dengan China selalu minus. Saya ingat di 2014 itu minus sampai 13 billion US dollar. Minus kita, neraca kita. 2021 kemarin minusnya sudah menjadi minus 2,4 billion US dollar. Tahun ini saya pastikan kita ada surplus dengan RRT. Saya pastikan itu. Saya pastikan itu. Saya pastikan itu. 承诺落实好巴黎协定及其实施细则，推动本次峰会和联合国气候变化框架公约第25次 TFR 会议取得积极成果。 Halo sahabat bagi-bagi, sudah dipastikan Xi Jinping akan gugat Jokowi ke WTO karena pengaruh Eropa. Xi Jinping sedang pusing menghadapi kebijakan Jokowi yang semakin hari semakin brutal. Untuk memanfaatkan keadaan, Eropa akan pengaruhi China untuk menggugat Indonesia ke WTO soal pelarangan ekspor bauksit. Gerak-gerik ini sudah terbaca dengan pendekatan Eropa terhadap China yang signifikan. Jokowi mulai berhati-hati dan terus memantau Xi Jinping agar tidak terpengaruh oleh bangsa Eropa itu. Sahabat bagi-bagi, China pada tahun depan dipastikan akan kehilangan pasokan biji bauksit dari Indonesia sebanyak 35 juta sampai 36 jutaan ton. Hal ini imbas dari kebijakan Presiden RI, Joko Widodo, yang resmi melarang kegiatan ekspor biji bauksit ke luar negeri dimulai pada Juni tahun 2023. Dan dengan diberlakukannya kebijakan Indonesia ini, membuat China marah terhadap Jokowi. Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan pada 2023 mendatang, sudah dipastikan China akan menggugat Indonesia ke WTO. Namun, China menggugat Indonesia sepertinya karena pengaruh negara Eropa. Negara Eropa sedang mencari teman untuk ikut mengecam Indonesia, agar kembali membuka keran ekspornya. Dengan menggandeng China, Indonesia akan kewalahan menghadapi gugatan ini. Pasalnya, China adalah mitra dagang terbesar Indonesia, dan sumber cuan yang cukup besar untuk Indonesia. China sepertinya akan terpengaruh oleh 51 negara Eropa, karena China sangat membutuhkan bauksit Indonesia. Jika bauksit di stop, China harus mengeluarkan kembali cuan untuk membuat smelter di Indonesia, dan badai PHK akan terjadi di mana-mana. China sedang kesusahan menangani pandemi COVID yang kembali melonjak. Mendengar kabar kebijakan Jokowi, sudah pasti China marah, dan bisa jadi akan menyetujui untuk gabung dengan Eropa untuk menggugat Indonesia di Mahkamah Internasional. Sahabat bagi-bagi, pelarangan ekspor bauksit, yang ditekankan oleh Presiden Jokowi, dinilai akan merugikan negara China. Kenapa? Pasalnya, lebih dari 90% biji bauksit itu diekspor ke China. Negara pengimpor biji bauksit Indonesia, saat ini adalah China. Sehingga apabila pelarangan ekspor dilakukan tahun 2023, maka bisa dipastikan China yang akan dirugikan, karena pabriknya akan mengalami kekurangan stok biji bauksit yang akan diolah. Dengan diberlakukannya kebijakan ini membuat China marah, dan akan mengikuti kata Eropa untuk ikut menggugatnya ke WTO. Pelarangan ini, sudah pasti akan merepotkan China, namun Indonesia bukan negara satu-satunya pengekspor biji bauksit ke China. Di antaranya ada Australia, Brazil, Guinea, dan Vietnam. Sahabat bagi-bagi, namun, jangan terlalu khawatir China akan marah ke Indonesia. Pasalnya, ternyata China akan digantikan oleh India sebagai mitra dagang terbesarnya. India berpeluang menyalip China untuk menjadi mitra dagang utama Indonesia. China dan India menjadi tujuan ekspor utama Indonesia untuk komoditas bahan bakar mineral, seperti batu bara, minyak nabati seperti CPO dan turunannya, serta produk besi dan baja. Berdasarkan pengalaman, komoditas-komoditas tersebut, apabila diekspor ke China melambat, maka pangsa pasar bisa dialihkan ke India, begitupun sebaliknya. Ada beberapa hal yang berpotensi membuat ekspor Indonesia ke India meningkat, yaitu: pertama, laju pertumbuhan penduduk India yang cepat. Kemungkinan besar akan meningkatkan industrialisasi sebagai sektor penyerap tenaga kerja selain jasa.
Apabila industrialisasi tumbuh secara masif di India, maka akan terjadi peningkatan pada permintaan batu bara sebagai sumber energi. Di sisi lain, China akan beralih ke energi terbarukan sehingga ekspor batu bara akan berkurang. Kedua, seiring dengan pertumbuhan pada sektor industri, keterlibatan dalam Global Value Chain atau GVC juga akan semakin besar. Ini akan menambah peluang Indonesia meningkatkan ekspor ke India untuk bahan baku industri, seperti besi, baja, biji aluminium dan juga nikel. Jadi jangan khawatir China akan kabur bersama Eropa, karena sudah ada gantinya. Sebelum mereka kabur, Indonesia sudah punya mitra dagang utama. Sahabat bagi-bagi, selain itu, perekonomian India saat ini ditopang kuat oleh sektor jasa, terutama teknologi digital. Tumbuhnya perekonomian mengharuskan keterlibatan yang lebih tinggi dalam GVC, terutama pada sektor manufaktur berteknologi tinggi. Namun, ada beberapa komoditas ekspor Indonesia yang hanya unggul di India, seperti alkohol, fenol alkohol, dan halogenasi daripadanya, seperti karet alam, serta pupuk. Sedangkan produk ekspor Indonesia yang hanya unggul di China termasuk di dalamnya briket, lignit, gambut, biji aluminium, semen, gas alam, dan produk kertas. Walaupun begitu, China masih akan menjadi mitra dagang utama Indonesia, walaupun mereka sedang mengalami pemerlambatan ekonomi. Jadi, jangan sampai China terpengaruh oleh negara Eropa agar ikut menggugat ke WTO. Jokowi harus bisa mendinginkan kepala panas Xi Jinping yang sedang pening memikirkan pasokan bauksitnya. Sudah pasti, China khawatir dengan ditutupnya keran ekspor bauksit. Karena dari hasil ekspor biji bauksit Indonesia itu, industri China mempergunakannya untuk menghasilkan produk, antara lain intermediate product atau alumina dalam bentuk smelter grade, alumina atau SGA, dan chemical grade alumina atau CGA, yang kemudian dapat diolah kembali menjadi ingot aluminium, dan bahan-bahan kimia untuk menghasilkan produk-produk manufaktur lainnya, seperti blok mesin kendaraan, konstruksi, peralatan rumah tangga. Kebijakan pelarangan ekspor biji bauksit ini, juga akan menghilangkan devisa hasil negara yang sangat besar, dan tentunya membuat Jokowi full senyum. Sahabat bagi-bagi, Presiden Jokowi tak gentar. Kelak, dari hasil hilirisasi bauksit, pendapatan negara akan mengalami kenaikan yang signifikan. Semoga saja Presiden China, Xi Jinping tidak terpengaruh oleh Eropa yang ikut menggugat Indonesia ke WTO. Jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka!